Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan melakukan video role play dari tugas keperawatan paliatif dan menjelang ajal dengan dosen pengampu mata kuliah Dr. Heri Ernawati SKPNAS MK dengan anggota saya Safira Desa Fitri, Saya Maida Fatimah, Saya Sindawati Syafiatul Amana. Dan saya Maulana Hakim Gofar Syah Putra. Selamat melihat video dari kami. Pasien dengan nyonya M 46 tahun, ibu rumah tangga, tidak pernah melahirkan, tidak pernah abortus, dan juga memiliki riwayat DM tipe 2 dengan berat badan 96 kg, tinggi badan 158 cm dengan terdiagnosis kanker payudara sinistra metasis L3-L5. Pasien merupakan ibu rumah tangga dengan riwayat perokok aktif, stres bekerja, kadang minum alkohol, riwayat keluarga ada yang meninggal akibat kanker payudara bilateral, dan sudah 6 tahun terdiagnosa kanker namun berobat ke alternatif. Keluhan utama benjolan pada payudara kiri, nyeri hebat dengan skala 8-9 pada bagian pinggang L3-L5 dengan pemberian morfin, nyeri masih dalam skala 7-8 saat bergerak atau bergeser. Pasien hanya berbaring di tempat tidur dengan posisi terlentang. Semua kegiatan seperti makan, minum, kebersihan diri dibantu oleh perawat. Tidak ada keluarga yang mendampingi pasien. Skala Braden 10 dengan resiko tinggi luka tekan. Klien juga mengaku sedih karena anak angkat yang diasuh sejak kecil tidak mau menemani saat kondisi klien sakit. Raut wajah tegang menahan sakit dan mengeluh sangat lelah dan pasrah dengan penyakit dan juga keadaannya saat ini. Juga mengaku malu karena selalu merepotkan perawat untuk memenuhi kebutuhannya. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu. Boleh saya lihat gelang tangannya Ibu? Dengan Ibu siapa? Maida, Baik, tempat tanggal lahirnya di mana Ibu? Ponorogo 10 Desember 1978. Untuk alamat tempat tinggalnya? Ponorogo, Mbak. Baik, sekarang saya berbicara dengan Ibu Maida ya, dari Ponorogo. Baik, sebelumnya perkenalkan saya perawat Safira yang menjaga shift pada pagi hari ini mulai pukul 7 pagi hingga jam 2 siang nanti Ibu. Dan di sini saya akan melakukan pengkajian pada Ibu. Saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu dan Ibu bisa langsung menjawabnya langsung. Saya akan memerlukan waktu selama 10 sampai dengan 15 menit. Apakah ada yang ditanyakan Ibu? Belum, Mbak. Baik. Sebelum saya mulai pengkajian, akan saya tutup tirainya terlebih dahulu ya Ibu. Ibu, saya mulai ya Bu. Ibu tidak perlu khawatir privasi saya, jaga sekiranya Ibu merasa tidak nyaman bisa langsung beritahu saya ya Bu. Untuk pengkajian pertama yaitu ESAS, pengkajian ini untuk mengetahui kondisi umum kesehatan Ibu meliputi nyeri, kelelahan, tingkat mual, tingkat stres, rasa ngantuk, serta kualitas tidur, nafsu makan, perasaan Ibu, sesak nafas, dan masalah berat seperti keluarga, keuangan, dan kesehatan. Terlebih dahulu mengenai scoring pertanyaan yang akan saya ajukan nanti untuk skor 0 berarti gejala dan masalah tidak ada sehingga tidak ada gejala distres. Kemudian untuk skor 1 mengalami distres minimal dan masalah yang dialami. Kemudian untuk skor 10 distres terburuk yang berhubungan dengan gejala yang dialami. Begitu ya Bu, apakah ada yang ditanyakan lagi? Belum, Mbak. Baik, berarti sudah paham ya Bu, sekarang apa yang Ibu rasakan saat ini dan sampai membuat Ibu tidak nyaman? Saya merasakan nyeri pada payudara sebelah kiri, terus punggung saya juga sakit, Mbak. Kira-kira nilainya pada angka berapa ya Ibu? Nyeri banget, Mbak, tapi masih bisa beraktivitas gitu. Berarti di antara scoring yang tadi 0 sampai 10 mungkin 7 atau 8 Ibu? 7 kayaknya, Mbak. Baik, selanjutnya pada kondisi seperti ini apakah Ibu merasakan kelelahan atau keluhan lain? Iya, Mbak, saya cepat lelah, Mbak, dan capek. Kondisi tersebut muncul sejak kapan ya Ibu? Sudah sering, Mbak, saat aktivitas biasanya. Kira-kira nilainya pada angka berapa Bu? Jika 0 tidak sesak sama sekali dan 10 sangat sesak dan tidak tertahankan bahkan tidak bisa melakukan aktivitas. Sesak, Mbak, tapi biasa bisa melakukan aktivitas. Berarti untuk scoringnya kira-kira angka berapa Ibu? Berapa ya, Mbak? 8. Baik, ternyata sesaknya berat ya Bu. Selanjutnya apakah Ibu juga merasakan mual dan muntah? Iya, Mbak, saya merasa mual tapi tidak sampai mual. Jadi mualnya kadang-kadang ya Bu. Jadi berapa nilai dari mual Ibu dari 0 sampai dengan 10? Jika 0 tidak mual, jika 10 mual hebat sampai muntah. Mual
tapi nggak sampai muntah itu enggak. Berarti sekitar 6-7 ya Bu? Iya Mbak. Kemudian terkait kecemasan, apakah Ibu merasakan kecemasan? Iya Mbak, saya itu cemas Kenapa Ibu merasa cemas Bu? karena saya tuh takut karena penyakit yang saya alami ini adalah kanker payudara Mbak. Kapan mulai merasakan kecemasan tersebut Ibu? Biasanya itu saat sebelum tidur gitu Mbak. Apa yang Ibu biasa lakukan untuk mengurangi rasa kecemasan pada diri Ibu? Biasanya tuh saya kadang berdoa atau enggak berzikir gitu Mbak. Wah, bagus sekali. Dari angka 0 sampai 10, berapa nilai kecemasan Ibu? Cemas sekali Mbak saya. Cemas sekali. 8 ya Bu berarti ya? Iya Mbak. Apa Ibu juga sering mengantuk? Iya Mbak, saya sering mengantuk. Lalu bagaimana dengan selera makan Ibu? Apakah Ibu selalu berselera untuk makan? Saya tuh kurang nafsu makan Mbak akhir-akhir ini. Jadi, berapa kali Ibu makan dalam sehari? Biasanya itu 2 kali Mbak. Karena itu kalau makan itu sering mual gitu Mbak. Baik, bagaimana keadaan Ibu? Apakah saat ini Ibu merasa sehat dan juga bugar? Enggak Mbak. Apakah Ibu memiliki masalah dengan keluarga ataupun kesehatan Ibu? Iya Mbak, saya punya. Biasanya itu saya pikiran tuh saya tuh punya anak, terus anak saya tuh nggak mau dampingi saya saat sakit. Oh, jadi begitu ya Ibu. Baik Ibu, saya lanjutkan untuk pengkajian kedua, yaitu pengkajian ECOG untuk mengetahui dampak penyakit Ibu pada aktivitas sehari-hari. Pada pengajian ini terdapat 5 skor dimulai dari 0 sampai dengan 5. Skor 0 menunjukkan Ibu dapat beraktivitas penuh dan dapat melakukan semua kegiatan tanpa hambatan. Skor 1 menunjukkan dapat melakukan aktivitas fisik yang berat, tapi Ibu berpindah melakukan fisik yang ringan seperti mencuci piring. Kemudian skor 2, Ibu bisa melakukan aktivitas seperti perawatan diri, seperti menyapu dan bergerak namun tidak mampu melakukan pekerjaan lainnya yang berat. Kemudian skor 3 hanya mampu melakukan perawatan diri yang terbatas. Jadi ketika Ibu bangun, setengahnya bisa melakukan aktivitas di antara tempat tidur dan juga kursi. Kemudian skor 4, Ibu tidak dapat melakukan aktivitas total dalam arti Ibu tidak dapat melakukan perawatan diri sendiri dan hanya di tempat tidur atau kursi. Kemudian skor 5 artinya meninggal dunia. Bagaimana? Apakah Ibu mengerti? Iya Mbak. Baiklah, sekarang Ibu bisa menceritakan bagaimana kondisi Ibu saat ini. Saya itu cemas Mbak, saya punya penyakit kanker payudara. Saya itu mudah capek, mudah lelah, sesak, muntah gitu Mbak. Baik, apakah Ibu masih bisa melakukan aktivitas sehari-hari? Kalau 2 minggu ini saya untuk makan, minum, mandi itu dibantu perawat Mbak. Baik Bu, selanjutnya apa yang dapat memperburuk dan memperingan kondisi Ibu saat sesak? Kalau saya beraktivitas itu terasa nggak sesek gitu, lelah gitu. Tapi kalau saat dibuat istirahat itu seseknya hilang. Berarti dari cerita Ibu, dari skor pengkajian ECOG, Ibu menunjukkan angka 4. Dengar arti, Ibu mengalami ketidakmampuan secara total, tidak bisa melakukan perawatan diri sendiri, total berada di tempat tidur atau kursi. Seperti itu ya Ibu? Iya Mbak. Saya lanjut pengkajian SAS ya Bu. Apakah Ibu mengantuk dan ingin tidur terus atau justru sebaliknya tidak merasa ngantuk dan tidak merasa untuk tidur? Skor 0 untuk tidak mengantuk dan 10 merasa ingin tidur sampai tidak tertahankan. Ada angka berapa Ibu merasakannya? Mungkinan angka 5 Mbak. Baik Ibu, selanjutnya untuk nafsu makan dari angka 0 sampai 10. 0 nafsu makan, 10 tidak nafsu makan sama sekali. Di angka berapa Ibu? Kayaknya 6 itu Mbak. Baik Bu, selanjutnya apa Ibu ada merasa mual muntah dari angka 0 sampai 10? Angka 0 untuk tidak mual, angka 10 untuk mual hebat sampai merasakan muntah. Ibu ada di angka berapa? Coba saya. Selanjutnya terkait pencernaan, apakah Ibu ada masalah pencernaan? Contohnya sulit BAB atau bahkan diare. Dari angka 0 sampai 10, angka 0 tidak ada pencernaan yang mengganggu, angka 10 ada masalah pencernaan yang mengganggu.
di angka 5, Bu. Apakah Ibu merasakan nyeri? Jika ada, di angka berapa? 0 sampai 10. Angka 0 tidak merasa nyeri, angka 10 sangat merasakan nyeri. Masih 8, Mbak, kayaknya. Baik Bu, untuk pengkajiannya sudah selesai. Alhamdulillah, kita sudah bisa mengatasi kondisi apa yang dirasakan oleh Ibu Maida. Karena ini kondisinya memang sudah lemah, jadi seperti yang kita lihat angkanya semakin besar dari angka 1, 2, 3, 4 sampai dengan 10. Dan rata-rata jawaban Ibu Maida ada di angka 5, 6, 7, dan 8. Jadi memang banyak sekali masalah kesehatan yang akan kami selesaikan bersama tim kami ya Bu Maida. Baik Bu, pengkajiannya sudah selesai. Saya akan kembali besok pagi pada pukul 8 dengan memberikan formulir untuk menanyakan perkembangan Ibu. Nanti data-datanya akan kami evaluasi setiap hari sebagai bukti keberhasilan terapi, keberhasilan pengobatan, dan juga asuhan keperawatan yang kami berikan. Sebelum saya pamit, mungkin ada yang ditanyakan lagi dari Bu Maida? Belum ada, Mbak. Baik Bu Maida, semoga lekas sembuh. Saya permisi dulu ya Bu. Assalamualaikum. Terima kasih, Mbak. Baik Bu. Baik, terima kasih. Itu tadi role play dari tugas keperawatan paliatif dan juga menjelang ajal. Apabila dari kami berempat ada kesalahan dalam pembuatan tag video, mohon dimaklumi dan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.